Pak Irfan sudah bergabung. Halo, selamat siang Mas Ogi sudah bergabung. Halo, tema kita siang hari ini cukup menarik. Ini Silver Hope for the Future of Indonesia Capital Market. Ini tidak typo, Bapak Ibu, bukan silver, tapi memang sliver. Mungkin ada cerita-cerita menarik yang nanti akan dibagikan oleh Pak Aryo atau Pak Irfan terkait dengan tema kita hari ini. Mengingat sudah semakin banyak yang bergabung, agar kita bisa lebih panjang diskusinya nanti, mungkin saya akan mengundang Pak Aryo. Pak Aryo, hari ini sehat? Sudah siap? Sehat, sehat. Siap, siap, Mas Sehat. Ogi. Oke. Kita akan memberikan sesi kepada Pak Aryo terlebih dahulu, kemudian nanti ada paparan dari Pak Isvan. Setelah itu kita akan serta jawab. Apabila Bapak Ibu ingin terlibat dalam diskusi, bisa menunggu sesi QA. Nanti bisa juga masuk ke kolom QA yang ada di webinar ini. Nanti akan coba dijawab oleh para panelis. Kira-kira itu. Selanjutnya saya akan sesi ini akan langsung dibuka dengan paparan dari Pak Aryo. Pak Aryo, saya persilahkan untuk materinya. Ya, Silakan. baik. Izin untuk share ya. Hmm. Ini apakah sudah terlihat untuk apa materi saya? Sangat terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, em, ya ini tadi sepertinya sudah disampaikan oleh eh, Mas Ogi ya bahwa untuk tema bulan ini adalah Silver Hope di fixed income market ya atau di capital market. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena melihat data-data eh, yang terbaru saat ini itu sebenarnya sudah mengarah terhadap ada beberapa perbaikan dan salah satunya itu bisa mengacu ke semakin kuatnya pasar terhadap eh, kemungkinan untuk Fed cut rate ya untuk ke depannya. Nah, data-data apa saja di situ itu adalah inflasi ya. Jadi yang pertama mungkin dilihat ini adalah inflasi PCE ya. Di bulan Mei kemarin kan seperti mengalami penurunan ya 2,6% dibandingkan bulan sebelumnya 2,7%. Dan untuk di bulan Juni ini CPI secara year on year-nya pun juga turun menjadi 3% dari bulan sebelumnya itu 3,3% dan secara month on month-nya itu malah mengalami deflasi atau minus ya. Jadi 0,06% dibandingkan bulan sebelumnya itu sebesar 0%. Dan diprediksikan juga untuk PCE secara year on year di bulan Juni nanti yang akan biasanya keluar di bulan Juni nanti, sorry di akhir bulan nanti itu akan turun menjadi 2,5%. Dan selain data inflasi, juga data US labor data ya, yang itu menunjukkan perlemahan atau weakening ya, di mana terlihat di unemployment rate-nya itu meningkat 4,1% dari bulan lalu tuh sebesar 4,0% ya, karena orang-orang tuh susah untuk semakin susah di sana untuk mencari kerjanya dan eh, non apa namanya salah satu indikatornya juga non farm payroll change-nya di bulan Juni itu mencapai 206.000 lebih rendah daripada figur di tahun 2000 di Mei 2024 sebesar 272 karena walaupun sebenarnya disupport oleh sektor-sektor seperti government, healthcare dan social assistance-nya. Dan di sini juga kalau kita lihat kemarin itu Fed juga sudah mengeluarkan minutes of meeting ya di bulan Juni 2024 di mana mereka juga yakin bahwa untuk menuju ke employment dan inflation goals saat ini tuh sudah menuju ke better balance ya dan mereka juga menganggap bahwa untuk melakukan cut rate maka Fed itu butuh untuk yakin bahwa pergerakan inflasi menuju 2% itu bergerak secara sustainable dalam minute of meeting tersebut dan eh, pasar juga melakukan apa namanya berespektasi bahwa cut rate ini akan semakin dekat ya ya di mana eh, market itu berespektasi akan terjadi di bulan September dikarenakan statement dari Jerome Powell pada saat 15 Juli 2024 kemarin mengatakan bahwa central bank itu tidak perlu menunggu inflasi mencapai 2% untuk melakukan cut interest rate ya. Jadi asalkan the Fed sudah yakin untuk bahwa
inflasi data itu pasti akan bergerak secara sustainable di 2%, maka Fed pasti akan melakukan cut rate, di mana kan data saat ini tadi yang sudah disampaikan untuk CPI, PCE juga arahnya bergerak secara sustainable ya untuk turun ya, walaupun sebenarnya secara perkiraan Fed itu sebenarnya lebih lambat daripada perkiraannya. Akan tetapi ini bergerak secara sustainable dan market berekspektasi nanti pas akan terjadi cut rate ya, eh, apa namanya di kuartal kuartal 3 atau kuartal 4 nanti ya. Dan bagaimana dampaknya terhadap US Treasury ya? Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan yield untuk USD Treasury 10 year ya, menjadi 4,21% yang sebelumnya itu di antara kisaran 4,3 4,4, dan untuk yield Indo apa namanya government bondnya pun juga turun menjadi 6,95 dari yang sebelumnya itu sekitar 7%-an ya. Dan di sini juga terjadi adanya apresiasi, terapresiasi untuk rupiah menjadi 16.177, di selain karena adanya statement dari Fed juga juga ada dari statement dari government ya, dari pemerintah Indonesia yang memberikan kepastian terkait APBN di tahun 2024 dan 2025 ya. Dan ini selanjutnya ini adalah mengatakan terkait untuk untuk ISD LDR yang mengalami apresiasi, eh, di mana posisi 15 Juli kemarin itu masuk ke dalam top 10 eh, best performing ya untuk di di pasar-pasar emerging market. Dan hal ini disebabkan karena adanya capital inflow sebesar 279 triliun ya selama bulan Juli 2024 kemarin. Dan ini salah satunya adalah mungkin kalau yang ingin kami sampaikan adanya operasi eh, pasar ya yang dilakukan oleh BI melalui SRBI, di mana penerbitan SRBI ini mendapatkan foreign inflow dari sampai dengan bulan Juni 2024 itu sebesar 130,4 triliun ya. Dan secara outstanding pun per 12 Juli 2024 kemarin itu sudah mencapai 775,5 triliun ya. Dan itu eh, belum sampai 1 tahun sudah outstanding itu sudah cukup tinggi mencapai 775 triliun. Jadi cukup tinggi minatnya di eh, SRBI ini. Dan mungkin juga sudah minggu lalu BI juga menyampaikan bahwa mereka memaintain untuk BI rate-nya itu sebesar 6,25%, dan mereka juga menyatakan bahwa BI untuk BI expect untuk Fed Fund Rate itu akan turun kemungkinan di bulan November ya, November tahun 2024, serta BI juga memandang bahwa likuiditas domestik ini di domestik ini cukup cukup eh, more adequate ya, dikarenakan rasio liquidity to third party fund-nya itu sebesar 25,36%, lebih tinggi di atas rata-rata, serta BI juga menyediakan tambahan likuiditas insentif ya dengan total sebesar 205 triliun ya untuk mensupport pertumbuhan likuiditas ya. Serta mungkin ini selanjutnya kita sampaikan bahwa kemarin juga BI menyampaikan ada kemungkinan BI melakukan cut rate, dan kalau mengingat tadi skenario BI expect itu di bulan November 2024 Fed akan melakukan cut rate, maka kalau BI melakukan cut rate itu diperkirakan di kuartal 4 tahun 2024, tapi sebenarnya tergantung dari berbagai macam kondisi ekonomik indikator ya yang mengaruhi domestik dan global, salah satunya Fed Fund Rate, kondisi likuiditas, pergerakan rupiah, dan yield SBN. Dan di sini mungkin update ya terkait dengan APBN, di mana kemarin Kementerian Keuangan juga melakukan revisi terkait rencana defisit yang sebelumnya itu adalah 2,3% menjadi 2,7%, yang mana nanti eh, defisit yang tinggi itu berasal dari spending yang tinggi yang ditujukan untuk subsidi ya.
Dan walaupun sebenarnya sebenarnya defisit ini meningkat menjadi 610 triliun ya, dari sebelumnya itu 522 triliun, akan tetapi bond issuance targetnya itu akan jadi lebih rendah karena government atau pemerintah nantinya itu akan menggunakan sisa anggaran lebih ya untuk membiayai anggarannya mereka. Dan di sini kita lihat posisi per 10 Juli kemarin bahwa apa namanya, dari government itu sudah menerbitkan bond sebesar 630,4 triliun ya, eh, dari target sebesar 1056,7 triliun, di mana target sebelumnya itu adalah 1.200 triliun, yang artinya kita bisa berekspektasi bahwa di sisa akhir sampai dengan akhir tahun nanti pemerintah akan menerbitkan government bond itu sekitar 400 triliun ya. Dan di sini kita mencoba menghitung fair value dari government bond. Di sini kalau posisi 16 Juli kemarin itu sebenarnya menurut kami sudah cukup fair ya, dengan yield di 6,95%. Dan kami merasa bahwa untuk di akhir tahun kemungkinan untuk yieldnya itu di kisaran 6,71%, dikarenakan nantinya ekspektasi akan ada cut rate ya, sebanyak 2 kali dari The Fed ya. Dan ini mungkin langsung kita ke update terkait sukuk dan corporate bond ya, di mana eh, per Juni kemarin sebenarnya pasar sukuk dan corporate bond tersebut sudah apa namanya, telah menyerap likuiditas yang cukup besar ya, di mana di sini terlihat bahwa total issuance-nya itu yang lebih besar daripada total maturity-nya. Akan tetapi kami memprediksi di second half nanti mungkin akan ada istilahnya perlambatan issuance, di mana mungkin banyak issuer yang kami dengar itu mendelay untuk penerbitan sukuk dan corporate bondnya karena mereka menunggu eh, Fed Fed cut rate-nya itu akan terjadi dulu. Nah, yang nanti di di akhir 2024, dan kemudian juga saat ini mereka masih beralih menggunakan kredit perbankan ya, di mana kan kalau kita lihat kredit pertumbuhan kredit di per Juni 2024 kemarin itu bisa mencapai 12,36% ya. Dan selanjutnya mungkin ini adalah bagaimana kondisi yield spread-nya di corporate bond dengan government bond itu sebenarnya baik di masing-masing rating itu masih setway ya. Contohnya mungkin di single A, rating single A itu untuk tenor 1 tahun itu eh, apa namanya, perbandingan antara yield spread-nya antara bulan Mei dengan bulan Juni itu, bulan Juninya itu menurun dibandingkan bulan Mei-nya. Sedangkan untuk tenor 3, 5, 7 dan sampai 10 tahun untuk rating single A itu meningkat untuk yield spread-nya. Nah, di sini adalah pergerakan yield kemarin per 15 Juli ya, per 15 Juli kemarin, di mana kalau kita lihat untuk tenor 1 tahun itu berada di sekitaran 8,6%, dan untuk 3 tahun itu berada di kisaran 9,75% ya, untuk posisi 15 Juli kemarin. Dan di sini kalau kita lihat cari data berdasarkan coupon rate yang dari bond yang diterbitkan di tahun 2024 ini, dari Januari sampai Juni, dan dengan menggunakan rating single A, maka rata-rata coupon rate-nya untuk 1 tahun itu adalah berada di kisaran 7,99%, dan untuk yang 3 tahun itu adalah 9,85%. Yang mana menurut kami data ini mungkin bisa jadi patokan ya, bahwa yang kami dengar untuk kedepannya pun ada rencana penerbitan bond baru yang sedang dipreparasi untuk kalau kalau kami memberikan kodenya itu sebesar Warrior 2 ya, yang size-nya itu sekitar 2 triliun dengan rating single A, yang akan diterbitkan di bulan Agustus ya, di mana tujuan penggunaannya untuk refinancing dan working capital. Dan ini mungkin sedikit informasi ya terkait bagaimana update green bond market di Indonesia ya. Bahwa seperti kita tahu ya, bahwa sebenarnya Indonesia sebenarnya sudah melakukan penerbitan green bond di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat
telisik lebih dalam lagi, sebenarnya posisi penerbitan green bond dibandingkan dengan total penerbitan corporate bond di Indonesia itu rata-rata tiap tahunnya itu di sekitar 8% ya. Di mana kalau di tahun 2022 itu mayoritas issuernya itu adalah bank-bank. Di sini BRI dan BNI tahun 2022 itu masing-masing menerbitkan sebesar 5 triliun. Di tahun 2023 itu yang penerbit terbesarnya itu adalah BRI sebesar 6 triliun, dan first half 2024 ini masih tetap BRI ya, dengan total issuance sebesar 2,5 triliun. Dan bagaimana dengan sektor yang banyak menerbitkannya? Tadi disebutkan kan bahwa penerbit besarnya itu adalah pihak perbankan, dan memang pihak perbankan lah yang memang banyak menerbitkan green bond ya di Indonesia, karena untuk mendukung kegiatan perbankan untuk mensupport green finance inisiatifnya ya, di mana secara outstanding saat ini pihak bank sudah menerbitkan sebesar 89,15% ya secara sektoral. Begitu juga untuk one half 2024 itu sebesar 79,7%, dan tahun 2023 itu sebesar 85,2% ya. Nah, kalau tapi kalau bagaimana dengan mungkin pertanyaan adalah bagaimana dengan pricingnya? Ternyata eh, walaupun dengan sudah dilabel dengan green bond, akan tetapi pricingnya itu masih tetap lebih berada di lebih mahal untuk bagi bagi issuer ya. Jadi di bawah benchmark, rata-rata itu di bawah benchmarknya dari PHEI atau BPA ya. Jadi untuk sektor energi dan finansial di untuk dengan tenor apapun itu berada di atas PHI. Akan tetapi kalau untuk sektor pulp and paper untuk tenor 1 tahun itu berada berada di bawah benchmark untuk PHI, yang artinya menandakan bahwa banyaknya permintaan untuk sektor pulp and paper di tenor 1 tahun. Hal tersebut berbanding terbalik terhadap sektor perbankan, di mana malah untuk tenor 1 tahun itu malah pricingnya itu di atas benchmark. Akan tapi untuk tenor 3 sampai dan 5 tahun itu malah berada di bawah benchmark. Dan kalau kita lihat juga bagaimana sih demografik investornya, ternyata itu sebenarnya kebanyakan investor yang membeli green bond tersebut kebanyakan adalah domestic investor ya sebesar 99%, dan sisanya sekitar 1%-an itu dari foreign investor ya. Yang mana kalau kita lihat telisik lebih dalam lagi ya, bahwa sebenarnya yang membeli dari domestic investor itu adalah finansial institusi atau pihak perbankan ya, yang sebenarnya membeli green bond, kemudian insurance, kemudian juga mutual fund ya yang banyak membeli green bond tersebut ya, dan kebanyakan pembeliannya itu adalah untuk dari sektor perbankan ya. Dan itu pun juga terjadi untuk foreign investors, bahwa eh, investor dari financial institusi itu yang banyak membeli green bond di Indonesia ya, dan dengan sektornya itu adalah sektor perbankan yang menjadi favorit untuk green bond di Indonesia. Dan mungkin itu saja paparan dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ogi. Terima kasih. Baik, Pak Arwin tadi menarik sekali beberapa paparannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sentimen dari market asing itu berdampak pada pasar di lokal. Mungkin selanjutnya kita akan berpindah ke Pak Iswan. Pak Iswan sudah ready untuk sesi selanjutnya? Sudah, sudah. Baik, kita akan persiapkan untuk Pak Iswan. Saya persilahkan. Suara saya Oke, udah kita jelas ya? lihat. Suaranya masih jauh, Pak. Boleh didekatkan lagi? Ya, sudah jelas. Siap. Jauh lebih jelas. Sangat membantu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Ogi. Mungkin kita mulai sesi kedua untuk market outlook hari ini, di mana saya akan coba bahas lebih dalam mengenai Indonesia market, maupun ada nanti kalau sempat waktu kita bahas sedikit tentang US ya, karena menurut saya US ini cukup hangat karena tadi malam kalau Bapak Ibu sekalian miss the news, Joe Biden itu sudah drop out of the election, jadi dynamics dari election mungkin akan sedikit menggubah tatanan atau persepsi market. Nanti kita akan bahas. Mungkin saya mulai dulu dari Indonesia ya. Tadi saya sempat baca di chat ya. Jadi
sesi belum mulai sudah ada yang nanya ya tadi ya tentang SRBI-nya. Mungkin eh, topik yang sangat dibicarakan ini memang SRBI ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat alasan kenapa BI itu mengeluarkan sebuah instrumen yang maturity itu cuma sampai 12 bulan itu karena memang potensi capital flight out of the Indonesia itu sangat besar, terutama kalau kita lihat di sini di chart yang saya tampilkan bahwa uh, US debt itu sekarang kepemilikan dari Jepang sama Cina itu turun sudah sangat drastis dan kita lihat di sebelah kanan ini top 4 Europe ya. Jadi pemilikan terbesar 4 negara Eropa ini makin hari makin naik dan kalau kita lihat juga ini sangat berpengaruh terhadap emerging market seperti Indonesia. Kenapa? Karena negara-negara di Eropa itu punya banyak sekali portfolio di emerging market karena mereka mencari market yang punya high yields dan juga mempunyai high equity market return dan kita juga melihat bahwa ini suatu suatu alasan kenapa foreign itu tidak keluar banyak dari Indonesia dan mereka switching. Nah, kalau kita lihat sebenarnya penyebabnya kenapa BI itu pengen supaya dana-dana asing itu tetap berada di onshore, tidak keluar karena memang kalau kita lihat di Amerika sendiri itu terjadi banyak banget maturity dari dia punya debt dan kita lihat yang di chart yang sebelah kiri yang inverted yang di bawah ini adalah future maturity yang warna hijau artinya 2024, 2025 ini maturity sangat besar, bahkan peaknya akan ada di 2025. Artinya apa? Debt yang di-issued atau debt yang akan diterbitkan, obligasi yang akan diterbitkan itu jumlahnya cukup besar dan ini akan memakan likuiditas dari emerging market. Jadi kalau teman-teman bertanya sampai kapan likuiditas ini akan ketat, saya bilang mungkin sampai 2025. Kenapa? Karena pipeline dari issuance dari US Treasury itu masih akan sangat besar. Nah, kita lihat mungkin di chart ini yang net change in debt yang warna merah sama debt issued ini memang tahun ini belum begitu besar, tapi kalau kita melihat tahun depan proyeksinya, maka ini akan terjadi lonjakan yang akan cukup besar nanti dari debt issuance tahun depan. Sedangkan kalau kita lihat juga yang sebelah kanan ini chart yang selalu ditakuti para investor bahwa inverted yield curve, artinya apa namanya terjadi perbedaan yang dari hal yang normal ini kalau kita lihat masih terjadi inverted yield curve dan kita lihat sampai kapan mungkin sampai tahun depan ini masih inverted artinya ini memang karena terjadi switching atau perubahan dari kepemilikan investor di obligasi yang tadinya banyak pegang short term. Kenapa banyak short term? Karena waktu pandemi COVID itu US Treasury yang diisu itu banyak jangka pendek dan 2024-2025 mereka mature dan akan di-refinance dengan biasanya 5 sampai 10 tahun. Nah, kita balik ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya SRBI kalau menurut saya ini sebenarnya adalah suatu langkah yang memang beberapa kalangan bilang ini berfungsi atau enggak. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini IDR US dollar ini rupiah masih di atas 16.000. Tadi pagi saya cek masih 16.200. Artinya even dengan dana asing tidak keluar dari market Indonesia, rupiahnya masih cenderung apa namanya tidak terlalu kuat. Dan kalau kita lihat di chart yang sebelah kiri yang saya tampilkan ini uh, in US dollar terms, ini terlihat sekali bahwa SRBI itu memakan likuiditas di bulan Juni, bulan Mei itu sangat besar sekali. Bahkan kalau di-combine itu hampir 7,5 miliar dolar dibandingkan beberapa instrumen lain seperti SBN. SBN Juni nggak ada movement sama sekali, artinya investor asing masuk dia nggak beli obligasi, tapi dia malah beli SRBI karena maturity-nya lebih pendek dan bahkan yield-nya pun suku bunga dari SRBI itu sudah untuk beberapa tenor itu mengalahkan apa namanya SBN yang 10 tahun dan kalau kita lihat juga equity masih terus terjadi outflow. Nah, mungkin equity kita bahas belakangan saya mumpung lagi fresh kita bahas bond dulu dan SRBI ya. Nah, kalau kita lihat juga di sebelah kanan hard currency. Jadi hard currency itu penggabungan antara trade dan capital flows dan kita lihat memang tidak terjadi negatif hard currency yang dialami Indonesia, tetapi rupiah cenderung melemah dan kita melihat memang ini beberapa unhidden factor ya, jadi beberapa data mungkin yang mungkin tidak dibuka. Suspek saya adalah beberapa maturity dari US dollar debt ya, baik dari corporate maupun dari apa namanya dari pemerintah sendiri, utang pemerintah yang maturing. Nah, kalau kita lihat juga memang dua faktor ini nggak tie up, artinya capital outflow tidak terjadi, terus kita punya trade surplus masih bagus, sedangkan rupiah melemah. Dari faktor yang lain mungkin dari eksternal faktor di mana terjadi penguatan US dollar ya. Jadi
Ini juga membuat currency-currency di emerging market itu melemah. Nah, ini menyambung kepada pertanyaan tadi yang sudah muncul di chat room tadi bahwa perbankan ini malah banyak banget beli SRBI dan tidak bahkan mengurangi ya. Kalau kita lihat di sini di chart yang sebelah kiri itu flow di first half ini banks itu menjual apa namanya SBN itu sangat besar ya. Bahkan di semester satu ini 215 triliun ini melebihi apa yang mereka jual sepanjang tahun 2023 itu 202 triliun. Dan yang terjadi di sini siapa sih penyerap terbesar dari SBN? Mau nggak mau Bank Indonesia beli. Bank Indonesia masuk untuk stabilisasi market di SBN dengan masuk 240 triliun di tahun ini. Sedangkan beberapa flow seperti insurance pension fund itu masih masuk tapi tidak begitu besar. Individual retail juga ada masuk. Sedangkan kalau foreign juga terlihat sejak adanya SBN issuance ini lebih SBRI issuance mereka lebih suka SRBI ketimbang apa namanya SBN. Nah, kalau kita lihat sendiri di sebelah kanan initially kita mengira bahwa banks ini menjual porsi di SBN untuk memfinance higher loan growth, tapi ternyata kita lihat di sini dalam 3 bulan terakhir deposit growth itu sudah naik kembali dan mencapai level hampir 9%, which is no issue in terms of liquidity dan mereka tidak terpressure untuk apa namanya mencairkan excess liquidity tersebut. Dan kalau kita lihat uh, banks loan and deposit movement ini yang sebelah kanan, artinya kita lihat di sini bahwa total kredit yang disalurkan itu 266 triliun, sedangkan kenaikan deposit year to date itu tadi 195 triliun. Artinya dengan uh, mereka masih bisa bahkan kalau kita ambil netnya dari penjualan SBN plus mereka beli SRBI itu mereka masih spend another 57 triliun dan kita melihat bahwa memang perbankan itu jauh lebih eager untuk membeli SRBI dan porsinya bertambah year to date itu tambah 57 triliun ya. Nah, kalau kita lihat juga yang di sebelah kiri inflows dari SRBI dibandingkan outflow dari SBN ini di revert ya. Jadi SBN itu 202 triliun itu dijual oleh perbankan di tahun 2023 dan mereka beli 189 triliun. Tahun ini mereka jual di SBN itu 215 dan mereka beli 272 triliun di SRBI. Artinya ini ada yang tadi saya sebutkan ada 57 triliun kelebihan dana yang mereka langsung masukin ke situ. Jadi kami melihat memang baik foreign atau perbankan jauh lebih suka instrumen SRBI yang memang maturity-nya less than 12 month. Dan sebenarnya salah satu alasan juga yang memang kita bisa tangkap di sini kenapa pemerintah maupun BI itu cenderung untuk menggembar-gemborkan SRBI karena memang melihat tahun depan 2025 utang jatuh tempo negara tercinta kita ini cukup besar naik hampir 2 kali lipat. Jadi kalau tahun ini itu sekitar 400 kita bicara SBN aja itu sekitar hampir 400 triliun tahun depan itu maturity-nya mencapai 700 triliun, artinya udah hampir naik 2 kali lipat ditambah utang jatuh tempo pinjaman. Nah, ini yang memang kita lihat juga apa namanya cukup potensinya bahwa BI pengen bahwa dana asing itu cenderung stay di sini. Kenapa? Karena ketika tahun depan terjadi refinance, artinya hutang jatuh tempo itu pasti akan di refinance dengan hutang baru lagi. Kita pikir bahwa dana-dana asing tersebut ketika maturing dari si SRBI tersebut, mereka akan langsung switching balik ke SBN karena pipeline issuance SBN tahun depan akan cukup besar dan kalau kita lihat tahun ini net issuance sendiri di first quarter, second quarter masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya dan kita lihat bahwa 2024 ini juga di third quarter proyeksinya bahwa net issuance masih juga jauh lebih tinggi. Jadi kami melihat bahwa untuk sementara mungkin apa namanya BI masih terus melakukan intervensi di SBN sampai nanti di tahun depan dengan adanya apa namanya issuance dari SBN yang cukup besar jumlahnya double kita pikir bahwa nanti investor asing akan switching dari SRBI balik ke SBN gitu mungkin kalau untuk melihat dynamics yang terjadi di SRBI versus SBN dan kalau kita lihat mungkin kalau untuk bond yield valuation masih sama dengan bulan kemarin ya bahwa fair yield kita itu base-nya di 7 6,8 sampai 7,1 untuk bear case-nya itu di 7,3 dan kalau kita lihat nanti
untuk equity kita akan bahas gimana IHSG-nya dan sekarang mungkin kita stand to switch to equity. Kita lihat bahwa apa yang terjadi di sini yang sebelah kanan flow dari SBN dan maupun SRBI ini terlihat kita gabungkan ya. Jadi kalau bulan-bulan kemarin kita pakai flow SBN aja, sekarang kita gabungkan SBN sama SRBI. Foreign flow ini sangat tinggi sekali di 2 bulan terakhir dan jumlahnya itu jauh lebih tinggi ketimbang apa yang sudah mereka beli di 2 tahun terakhir. Jadi kita melihat memang investor asing masih banyak sekali masuk di sini dan kita tidak melihat bahwa risiko ini hot money. Kenapa? Karena ketika nanti SBN ini mature 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan mendatang, pasti dia akan switch terhadap adanya issuance yang baru untuk apa namanya SBN tadi yang kita lihat bahwa tahun depan itu maturity cukup besar dari utang negara kita. Sedangkan kalau untuk flow di equity kita juga melihat bahwa yang terjadi dalam 3 bulan belakangan outflow yang keluar puncaknya sudah terjadi di bulan Mei kemarin keluar 13 triliun, kemudian bulan April keluar 8 triliun, bulan Juni cuma 5 triliun, artinya sudah semakin sedikit dan kita tidak melihat bahwa ini investor asing meninggalkan market Indonesia. Kenapa? Kalau kita tarik dari tahun 2022 awal, dana yang masuk di 2022 itu hampir mencapai 70 triliun, tetapi yang mereka jual di 3 bulan terakhir itu less than 25 triliun, artinya tidak sampai sepertiga dari apa yang mereka beli dan ini harga udah cukup murah, cukup jatuh dan ini kita melihat bahwa dengan harga yang sudah relatif murah, investor asing pun nanti akan lebih banyak kembali mengoleksi saham-saham Indonesia dengan margin atau apa namanya dengan average yang lebih rendah dibandingkan apa yang mereka beli pada puncak-puncaknya di awal tahun kemarin. Nah, ini mungkin saya ambil highlight di sebelah kanan bahwa lima top 15 saham yang dibeli dan dijual asing sejak tahun 2022. Kalau tadi kita di awal kita tarik dari 2022 itu masih ada masuk sekitar eh, 50-60 triliunan net inflow itu di kemana aja sahamnya. Itu paling banyak ada di BNI 9 triliun, Mandiri ada di Aman Mineral 5 triliun juga, tadi Mandiri 7 triliun, BCA masih ada 4,5, ICBP dan AMRT ini perhatikan di sini bahwa masing-masing ada 4 sampai 3 triliun. Ada Adaro, Beris, Pegas, ada MR dan ada Bevin. Antam ini brand juga udah masuknya di top 15 buy asing dari 2022 ini hampir 1 triliun. Ciputra juga ada 850 miliar dan sedangkan yang paling banyak dijual asing itu BRI itu 6 triliun. Kemudian Astra itu 2,5, ada 2 perusahaan tower itu juga asing keluar banyak, ada BTPS sampai 2 triliun, Semen, INTP ya, kemudian ada ini tower tower company MTEL, ada MDKA, Goto completely gone, asing itu udah keluar 1,2 triliun mereka cut loss. Kemudian ada Mayora, Gudang Garam, beberapa consumer names, sedangkan Aces juga mereka keluar hampir 1 triliun. Avia juga. Jadi kita melihat ini mungkin bisa kita lihat di sini acuan saham-saham apa aja yang dibeli dan dijual asing dalam kurun waktu dari 2022. Sedangkan yang sebelah kiri saya perpanjang lagi sedikit dari tahun 2021 di mana ternyata BRI itu masih ada inflow 6,5 triliun. Jadi investor asing kalau dari 2022 mereka keluar 6 triliun, tapi kalau dari 2021 masih ada flow 6 triliun. Artinya kita melihat memang potensinya memang udah bottom lah, udah tidak mungkin keluar lebih banyak lagi. Sedangkan untuk BCA, Mandiri dan BNI ini relatively cukup besar ya dari 2021 masih ada inflow masing-masing BCA Mandiri 12 triliunan, BNI itu ada 10 triliun dan Telkom juga asing nggak completely gone ya. Artinya dari 2021 itu mereka masih ada 10 triliun. Jadi kami melihat bahwa penurunan harga Telkom sampai di level 3 ribuan ini it's time to entry karena investor asing masih cukup banyak posisinya di sini dan rasanya dengan harga yang sudah cukup murah harusnya masih akan ada flow reversal lagi sehingga apa namanya Telkom ini masih bisa kembali rebound. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah ini ICBP, AMRT ini menjadi top buy di luar Big Five tadi yang kita sebutkan saham yang tadi. ICBP itu ada 4 triliun, AMRT 2,6 dan sampai ke bawah ini kita masih ada BRIS, ada UT, Antam, Bevin, CTRA dan Astra. Dan Astra ini net outflow ya. Saya cuma tampilkan aja untuk perbandingan. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini Yuti, Antam, Adaro tadi sempat kita lihat kenapa itu asing itu masih banyak mereka nggak jualan karena memang purely mereka looking for dividends untuk saham-saham tersebut. Sedangkan untuk Breeze mungkin 1 or 2 years later kita bisa bilang big five ya bukan big four.
BRIS bisa masuk ke hitungan karena investor asing sudah mulai banyak suka saham BRIS yang tadinya mereka nggak tahu BRIS itu apa. Terus kemudian mungkin fair value GCI berapa? Mungkin kita di sini masih mempertahankan bahwa target GCI kita itu di 7.500 ya untuk base case kita, dan bull case di 7.900, which is target kita itu nanti berada di mendekati historical mean, sedangkan untuk base case kita itu di -1. Kemudian untuk kita melihat bahwa IHSG sebenarnya udah bottom ya. Kenapa? Karena penurunan kemarin itu dari IDX 30 itu turun sampai 18,5%, dan kalau kita lihat hitungan IHSG tanpa Barito Group itu sudah 6.250, artinya our previous bear case itu sudah kena, dan kita melihat bahwa it's time for rebound saat ini. Dan biasanya kalau kita lihat ya, apa yang terjadi ketika saham itu lagi jelek di tahun ini, artinya recovery tahun ini mungkin tidak akan bikin year on year pada saat bulan Desember nanti lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan posisi harga-harga saham tersebut di 2023. Dan kita melihat bahwa chance untuk 2024, 2025 nanti itu untuk bound lebih besar itu masih sangat besar banget ya, masih cukup besar peluangnya untuk saham-saham Indonesia bisa cetak gain yang mungkin for some stocks bisa lebih dari 10%. Dan kita masih melihat bahwa the big four banks ini menjadi salah satu alternatif investasi yang mungkin 50% dari portfolio lari ke 4 bank ini juga masih cukup aman. Kenapa? Karena kalau kita ambil compounded annual growth rate-nya ini memang dalam 3 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir itu masih di atas 10%, artinya masih jauh lebih tinggi dibandingkan yield yang ditawarkan di obligasi ya. Dan kita melihat bahwa keempat bank ini hanya mengalami penurunan sementara, dan harusnya result dari kuartal 2 nanti harusnya akan provide some relief bahwa Indonesia Banks ini masih on track untuk mencapai growth maupun resiliency dari aset quality-nya. Kemudian ini mungkin masih sama seperti beberapa bulan lalu, karena kita masih menunggu minggu ini udah mulai keluar Big Banks punya earnings. Nanti kita akan update mungkin di bulan depan bahwa gimana pergerakan dari special mention dan NPL ratio. But so far untuk kembali meng-highlight bahwa segmen yang terkena impact paling cepat saat ini itu adalah small and micro. That's why kenapa BRI itu menjadi saham yang hit paling besar, karena peak to trough di 2024 kuartal 2 kemarin itu BRI turun sampai 30%, which is karena melihat dari industry wise, micro dan small itu terkena hit yang paling cepat. Dan kita melihat bahwa sebenarnya banks yang paling aman saat ini yang punya corporates, karena itu biasanya mereka restrukturisasi ya, tidak langsung terdowngrade ke NPL ya. Sedangkan kalau untuk micro and small, karena mereka bayar harian, once gak bayar 30 hari langsung di downgrade. Oke, kita lanjut. Mungkin beberapa topik kami yang bisa kami paparkan hari ini, memang kita masih cenderung rekomendasi untuk shelter di big defensive ya, defensive play dari big caps, karena kita melihat bahwa untuk market saat rebound kayak gini mungkin wisely kita nyari saham-saham yang memang sudah turun banyak, dan mostly big cap itu sudah turun banyak, ketimbang kita masuk ke medium caps yang memang uncertainty-nya cukup tinggi. Dan kita melihat bahwa top picks kita di perbankan itu ada di BNI dan BRI, which is both itu kasih offering upside potensial 14 dan 17%. Kemudian Telkom masih ada 25% upside untuk kita punya target, dan ICBP dan AMRT juga ya masih ada upside. Itu mungkin dari top picks kita. Dan mungkin saya akan bahas sedikit mengenai ekonomi ya, karena driver di 2024 semester 2 ini menurut kita akan lebih banyak datang dari makro backdrop ya. Dan mungkin yang saya highlight pertama di sini sebenarnya dari kita punya trade balance, di mana sampai di bulan ke-6 ini kita punya trade surplus masih terjaga, masih cukup baik ya, di atas 2 miliar dolar. Dan kita juga melihat bahwa beberapa faktor cuaca dan pergerakan harga komoditas ini cukup memberikan benefit terhadap Indonesia, terutama yang sebelah kanan kita lihat
penguatan harga Cooper ya. Mungkin bulan lalu teman-teman sudah join dibahas oleh Pak Inaf ya mengenai commodity outlook bahwa harga Cooper ini sedang tinggi-tingginya dan kalau kita lihat juga bahwa eh, ini bertepatan dengan nanti akan ada pengoperasian dari smelter dari Freeport dan juga Aman Mineral. Kalau kita lihat di sini iron and steel export kita juga even sebelum adanya pengoperasian atau apa namanya initial production dari si Freeport maupun Aman Mineral, kita punya iron and steel exportnya sudah naik cukup lumayan dan kalau kita lihat juga diperhatikan di palm oil ini dalam 2 bulan terakhir kita punya palm oil export volume ini jumping, export value ya ini export value jumping cukup besar. Sedangkan untuk batu bara ini di luar ekspektasi dari banyak kalangan bahwa penurunan harga batu bara yang cukup drastis ini membuat kita punya ekspor batu bara ini turun. Ternyata tidak, bahkan ini sangat stabil ya. Bisa terlihat di sini ya bahwa batu bara ekspor value kita stabil di atas 3 miliar dolar. Sedangkan kalau kita lihat juga di sini kita secara overall kita melihat bahwa kalau ambil dari rata-rata kuartal 2 ini 3,3 miliar dolar ya kita punya trade balance ya average di kuartal 2 sedangkan kita melihat bahwa kuartal 3 ini bahkan bisa lebih tinggi lagi ya bisa mencapai sekitar 3,8 ini base-nya dari mana mungkin saya sedikit jelasin dulu di bawah bahwa di sini average monthly export dari palm oil ini meningkat secara cukup drastis ya. Nanti kita lihat di kuartal 3 dan kuartal 4 karena by history puncak panen raya itu ada di kuartal 3 dan kemudian kalau untuk coal kita tidak melihat ada downside dari ekspor ya karena uh, shipment kita ke Cina juga masih oke dan kita melihat bahwa demand batu bara dari Cina masih cukup lumayan dan harga sendiri tidak akan terjadi penurunan yang drastis artinya cukup stable ya dalam proyeksi kita dalam kuartal 3 dan kuartal 4 mendatang. Nah, mungkin bisa dilihat detailnya di chart sini bahwa kalau kita bicara volume di bulan Juni kemarin ini ekspor volume dari CPO kita itu naik sangat drastis jadi dari 1,2 juta ton ini mencapai 2,7. Ini kenapa dia naik cukup drastis hampir 1,5 ton, 1,5 juta ton lebih tinggi karena memang kita lihat bahwa efek dari El Nino ini membuat produksi ini dry up dari Februari sampai bulan Mei. Once El Nino itu pergi, bulan Juni crop yield-nya itu balik normal dan produksinya bagus, maka shipment ekspor kita langsung naik untuk menutupi apa yang terjadi di kekurangan di Februari dan sampai Mei kemarin. Dan kita lihat Juli gimana proyeksi kita mungkin akan sedikit lebih rendah. Kenapa? Karena semata-mata bulan Juni kemarin ini untuk menutupi shortage yang terjadi di bulan belakangan. Tapi kita melihat bahwa upside sebenarnya lebih besar ya. Artinya dari baseline kita di bulan Juli kalau seandainya ekspor itu lebih mungkin bisa terjadi sampai 2 miliar 2 juta ton lagi. Kita pikir bahwa itu akan bagus untuk Indonesia. Dan kalau kita lihat untuk rata-rata ya untuk kuartal 3 ini kemungkinan in total ini kita bisa shipment itu sampai sampai sekitar 7 juta ton CPO kuartal 4 juga akan historically akan lebih tinggi juga di kuartal 4 ya. Jadi Oktober itu juga cukup besar volumenya dan kita juga melihat Iron and Steel memang shipment kita mungkin akan lebih banyak naik itu di kuartal 4 karena mungkin di kuartal 3 ini karena smelter yang tadi saya sebutkan Freeport dan Aman itu mulai beroperasi mungkin ramping up-nya gradual jadi mungkin akan lebih banyak volume datang di kuartal 4. Sedangkan untuk coal itu roughly akan stable jadi kita tidak mempricing in penurunan dari coal export volume. Sedangkan untuk kalau kita bicara harga sendiri memang kita lihat di bulan Juli ini sebenarnya palm oil ini price-nya juga naik cukup lumayan ya dari sebelumnya $840 per ton sekarang jadi 860 dan kita melihat bahwa on average mungkin kita akan perkirakan palm oil ini akan lebih lebih cenderung melandai nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 ya karena supply-nya udah lumayan banyak ya semakin lumayan banyak berproduksi dan kalau untuk coal sendiri kita juga melihat bahwa harga mungkin akan turun tapi tidak banyak dari 130 juta ton jadi 130 dolar per ton menjadi 125 dolar per ton nanti di kuartal 4. Jadi ini kira-kira gambaran mengenai
kita punya proyeksi dari trade surplus, dan kalau kita kaitkan lagi ke yang awal sini bahwa kita masih melihat bahwa kuartal 3 dan kuartal 4 current account balance kita akan balik surplus ya. Jadi mungkin terakhir kali kita lihat current account deficit itu di kuartal 2, mungkin akan lanjut di kuartal 3, kuartal 4 itu menjadi surplus gitu mungkin. Kalau untuk dari sisi current account. Terus kemudian saya sedikit langsung kita skip ke ini ya tadi, China import saya. Jadi eh, kenapa saya tadi cukup cukup yakin bahwa coal ekspor kita masih cukup baik volumenya, karena kalau kita ambil data dari China ini, coal import China di 2024 masih jauh lebih tinggi dari 2023 dan 2022, even terjadi recover dari domestic coal production di China. Dan kalau kita lihat apa yang menyebabkan domestic coal production itu turun dari 2023 Desember sampai bulan April kemarin ini, karena memang pemerintah Cina banyak melakukan inspeksi terhadap safety di tambang karena banyak kecelakaan-kecelakaan kerja, tapi 2 bulan terakhir itu sudah recover dari domestic coal production, but at the end shortage masih terjadi ya, artinya mungkin sampai akhir tahun mereka akan ship coal yang volumenya jauh lebih tinggi dari 2023. Jadi it's no issue untuk kita punya coal export. Terus kemudian kalau untuk GDP kami masih proyeksi bahwa di 2024 kita bisa mendapat 5,2% GDP growth ya, di mana it's not really coming from consumption, tapi kita melihat bahwa upside dari ekspor itu cukup besar ya, karena kita lihat di sini di chart yang saya tampilkan bahwa external balance ini kontribusinya itu akan naik secara signifikan di kuartal 3 dan kuartal 4 ya. Karena tanpa ini domestic demand kita itu akan slowly turun. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga di sini bahwa pemerintah itu sangat melakukan front load dari sisi anggaran, di mana government spending di kuartal 1 itu tumbuh 19,1%, sedangkan kuartal 2 mungkin kita proyeksi mulai sedikit normalizing, tapi mencapai full year tetap di 6,4%. Itu mungkin kira-kira gambaran mengenai GDP, dan inflasi so far masih jauh dalam kontrol ya. Artinya dengan inflasi 2,5% kita lihat bahwa peluang BI untuk bisa nurunin suku bunga itu sangat besar sekali ya. Bahkan menurut kita ketika nanti Fed mulai start cutting rate, mungkin BI bisa menurunkan suku bunga yang jauh lebih cepat pace-nya dibandingkan the Fed. Dan kalau kita lihat juga yang sebelah kanan ini, inflasi dari makanan dan minuman ya, month on month itu sudah cukup terkendali ya. Jadi tidak terlalu apa namanya memberatkan overall headline inflation. Dan kalau kita lihat juga dari sisi kontribusi juga inflasi bergejolak itu tinggal 0,9%, which is downside nanti ke angka 2% inflasi itu cukup terbuka untuk sebelum akhir tahun. Itu mungkin kira-kira gambaran mengenai ekonomi Indonesia, dan berikutnya mungkin saya sedikit masih ada waktu ya Mas Ogi ya, sekitar 6 menit lah ya sampai jam 3 kita bahas mengenai US Economic Update sedikit ya. Jadi mungkin Silakan, silakan. ya, banyak kalangan yang bertanya Amerika itu akan resesi nggak tahun ini. Mungkin kalau kita lihat chance untuk resesi itu kecil. Mungkin menurut saya pribadi chance-nya itu less than 25% Amerika itu resesi. Kenapa? Mungkin kita akan bahas di sini mungkin. Kalau kita lihat sebenarnya banyak yang menakutkan kalau suku bunga itu tinggi, terus kemudian masyarakat itu membayar mortgage itu jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya, itu akan terjadi default. Tapi yang terjadi di sini bahwa masyarakat Amerika itu tidak membayar suku bunga mortgage yang tinggi, meskipun suku bunga Fed itu naik. Mungkin bisa lihat di sebelah kiri ini yang warna biru, ini adalah real estate interest rate. Jadi dulu ketika tahun 2008 itu suku bunga dinaikkan, floating rate-nya itu naik tinggi, terjadi peak di interest rate sampai 10% dari mortgage. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Itu masih rata-rata itu masih di bawah 2%. Kenapa? Karena thanks to COVID pandemic itu terjadi program restrukturisasi dari apa namanya dari mortgage itu terjadi cukup banyak, dan hampir 70% orang di Amerika itu mengambil restrukturisasi mortgage, dan yang terjadi bahwa sampai 2026 mereka masih enjoy lower rate
artinya tidak masuk ke floating ya, masih di fixed rate. Nah, kemudian kalau kita lihat buy shares itu hampir 90% itu membayar suku bunga lebih rendah daripada 6%. Artinya tidak dari mortgage itu faktor pertama kita melihat bahwa resiko resesi itu zero chance recession coming from mortgage ya untuk Amerika. Dan kalau kita lihat juga kredit macet yang sudah naik itu sebenarnya dari kredit card dan auto loan. Tetapi yang sebelah kiri kalau kita lihat ini tidak ada kaitannya dengan mortgage. Jadi orang dengan cicilan KPR itu justru punya NPL yang jauh lebih rendah di auto dan kredit card ketimbang orang yang nggak punya KPR. Jadi memang kebanyakan ini dari Gen Z ya yang apa namanya yang belum punya rumah ya, mereka belum punya rumah tapi punya auto loan dan kredit card loan ini yang mereka default. Dan kalau kita lihat juga dari household debt consumption composition ini memang 80% dari household debt itu in the form of mortgage, artinya mortgage is the core dari US punya apa household debt. Kalau mortgage-nya itu sakit, maka the whole economy akan sakit. Tapi kayak tadi saya paparkan bahwa mortgage rate itu masih cukup aman. Ini artinya apa? Bahwa jantungnya ekonomi Amerika ini tidak dalam stressful, tidak dalam bahaya. Dan kalau kita lihat juga memang sebelah kanan. Jadi kalau banyak di media massa di Amerika itu yang bilang sering menggambar-gemborkan, oh suku bunga mortgage itu naik sekarang udah 7,6%. Ya memang betul naik 7,6% untuk 30-year fixed mortgage rate. Kalau itu untuk berlaku untuk KPR baru, tapi untuk KPR existing itu enggak. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan bahwa mereka masih dalam masa periode restrukturisasi ya, relaksasi dari mortgage tadi. Nah, ini mungkin yang jadi pembicaraan tadi sempat Mas Aryo sempat singgung bahwa Fed akan berapa kali cut sih untuk tahun ini. Jadi kalau based on market expectation ini bulan September itu terjadi 1 kali 25 basis cut. Kemudian untuk full year itu akan terjadi 3 kali. Artinya September 1 kali, mungkin November 1 kali atau November 2 kali atau mungkin November Desember bisa jadi. Jadi market ekspektasi akan ada 3 kali 25 basis point cut rate tahun ini. Tapi baseline mungkin kita melihat 1 sampai 2 kali it's enough for Fed to trickle down the monetary policy easing. Sedangkan untuk sampai tahun depan Desember 2025 itu akan ada sekitar 7 uh, 7 kali rate cut, artinya sekitar 150 basis sampai 175 basis rate cut. Jadi kalau udah ke cut 75 basis di tahun ini maka another 100 basis itu akan terjadi di tahun depan. Jadi kita melihat memang the rate cut cycle is near dan Fed juga udah mulai banyak membicarakan bahwa terjadi discrepancy atau perbedaan reading antara shelter inflation ini kan kita lihat ada lag ya. Jadi Fed mulai concern ke situ dan kalau kita lihat di sini bahwa durable goods yang warna hijau atau apa namanya inflasi barang itu sudah negatif artinya sudah deflasi, sedangkan yang jadi concern Fed itu sebenarnya adalah core service CPI dan juga pemicu utamanya itu memang datang dari sini. Kalau kita lihat breakdownnya yang paling besar itu datang dari shelter yang warna kuning ini. Shelter ini nggak turun ya, artinya dari inflasi di Amerika 3,3% itu andil inflasinya shelter aja itu bisa 2%-an. Nah, cuman kalau kita bicara shelter ini ada beberapa hal yang mungkin sangat positif di mana new tenant repeat rent index atau indeks untuk orang yang memperpanjang sewanya ini sudah turun dan mendekati zona negatif. Mungkin within 1 or 2 months ini mungkin akan jadi negatif dan biasanya terjadi time lag dan kalau kita lihat di sini Fed memang melihat trajektori dari yang warna biru ini CPI rent index ini akan terus turun dan kita melihat bahwa ada terjadi 14 bulan lag. Jadi 14 bulan ke depan mungkin inflation literally gone dari Amerika. Jadi kita melihat bahwa Fed juga akan start to cut cycle cukup besar nanti di 2025. Kemudian salah satu alasan juga kita melihat bahwa shelter inflation akan turun karena home under construction ini jumlahnya cukup besar ya meskipun kalau kita lihat building permitsnya turun tetapi yang harus difokuskan di sini bukan building permits karena land bank itu kan udah lumayan ada dan mungkin permitsnya udah diurus dari beberapa tahun belakangan. Jadi kita lihat bahwa under construction itu akan booming dan completion ini yang warna abu-abu ini juga akan start to follow.
Sehingga kita melihat bahwa supply side juga akan mendorong bahwa CPI inflation shelter ya di sana akan turun cukup besar. Dan mungkin yang banyak bertanya kan, yang banyak dibahas ada excess saving. Jadi beberapa house-house besar itu bahas mengenai excess saving. Nah, excess saving itu datang dari mana? Jadi 5 triliun pandemic stimulus ini diterbitkan pada saat COVID, dan 1,8 triliunnya directly ke individuals, which is larinya kemana? Lari ke excess saving yang tercatat di perbankan di Amerika. Dan baik kuarter 2 ini sangat tipis sekali ya, bisa dilihat di chart ini ya. Artinya kuarter 3 excess saving completely gone. Jadi yang tinggal sekarang itu top 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 kuartil doang ya, artinya yang pendapatan lumayan lebih tinggi. Sedangkan yang bottom third itu sudah habis sebenarnya sejak dari 2023 kemarin. Jadi yang membuat ekonomi Amerika tetap roaring ini datang dari orang dengan income middle class di sana. Nah, kalau kita lihat sendiri dari data real consumer spending di Amerika ini sudah normalizing, artinya di bulan April dan Mei ini sudah tidak sampai 2%, artinya kita akan melihat bahwa di beberapa kuartal mendatang consumer spending di Amerika itu akan turun cukup drastis, tetapi tidak negatif, artinya mereka masih akan tetap tumbuh. Kenapa? Karena real disposable income ini masih positif, tidak terjadi negatif ya. Jadi kalau ketika disposable income-nya negatif itu baru menjadi satu tanda-tanda bahaya. Ya, kalau kita lihat juga kenapa kita yakin bahwa real disposable income itu masih cukup positif, karena wage growth masih akan tumbuh lebih tinggi daripada inflasi. Dan kalau kita lihat di sini di chart yang sebelah kanan, penurunannya itu sudah lumayan terbatas. Kenapa? Kalau kita lihat di sebelah kiri, chart yang sebelah kiri, rasio antara job opening sama hiring itu masih jauh gapnya. Artinya apa? Untuk memancing orang masuk ke angkatan kerja dan bekerja ini harusnya wage growth itu masih cukup besar di Amerika. Dan kalau kita lihat juga apa yang terjadi di sini, sebenarnya wage growth ini sudah normalizing ke long term trend dari pre-pandemic. Sedangkan kalau consumption kita lihat di sini, pre-pandemic trendnya itu masih jauh dibandingkan yang selevel saat ini. Artinya ini semua masih ditopang oleh excess saving. Ketika excess saving ini udah gone, dia akan bisa dibilang a little bit moderate turbulence, sehingga dia akan balik ke trennya. Ibaratnya kayak lagi naik pesawat akan menurunkan ketinggian secara tiba-tiba. Dan ini mungkin shocknya seperti apa, sebesar sebesar apa, nobody can predict that, tapi soon it will happen. Teman kita masih berharap bahwa ekonomi di Amerika ini tidak turun drastis di 2025, mungkin masih akan tumbuh tapi di bawah 1,5%. Tahun ini kita prediksi di 2,4%. Nah, yang sebelah kiri juga kita lihat spending on durable goods ini sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir sudah mulai gradually ya, sudah mulai turun, tapi kita lihat masih jauh dibandingkan long term trend ya. Jadi masih ada adjustment. Karena kenapa? Karena tanpa excess saving ini semua akan balik ke tren yang saya tarik yang warna biru ini. Dan adjustment inilah yang mungkin kita lihat akan terjadi di last part of 2024 atau di early part of 2025. Jadi ini merupakan sebuah transisi yang menurut kita akan menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah sebuah hal yang harus dipikirkan oleh market. Even it's no recession, tapi short term data point mungkin akan bikin market terkoreksi di Amerika. Nah, mungkin yang bisa bikin Amerika jatuh resesi itu apa? Mungkin another round of inflation. Jadi kenapa kita bilang seperti itu? Karena salah satu hal yang kita perhatikan adalah shipping rate itu udah naik ya. Jadi naik hampir 50% ya, dari $2.000 per TEU sekarang itu menjadi sekitar $7.000. Artinya 3 kali lipat, hampir naik 3 kali lipat ya dibandingkan normalnya 2 sampai 3 kali lipat. Ini kenapa? Karena memang global shipment volume itu naik sangat tinggi sekali. Jadi dari low di bulan Februari itu sekitar 3 juta volume, sekarang naik jadi 7 juta. Ini monthly shipment-nya naik juga 3 kali lipat, which is ini membuat terjadi shortage dari sisi supply dari kontainer. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba global shipment ini naik sedangkan ekonomi itu belum picking up steam. Ini yang membuat chart ini ya, slide ini yang membuat sebenarnya masyarakat, apa namanya, pemerintah di Eropa maupun China itu accelerate dia punya shipment. Kenapa? Karena dengan majunya Donald Trump, everybody itu takut dengan trade war 2.0 ketika Trump akan memberlakukan tarif terhadap barang-barang impor yang masuk ke Amerika dari negara manapun,
sama seperti di Amerika juga bahwa supaya nggak kena tarif ini mereka impor sebanyak-banyaknya dulu deh sebelum Trump naik karena begitu Trump naik akan kena tarif. Dari Eropa, Cina juga sama. Mereka takut ada retaliation. Akhirnya mereka impor juga sebanyak-banyaknya tahun ini. Apa yang terjadi? Container congestion. Mereka ngantri dan supaya bisa dikirim cepat ya si shipper tadi melakukan kenaikan dari sisi tarif shipment. Inilah yang membuat terjadi suddenly shipment activity to pick up sehingga harga shipment itu naik. Tapi so far kami melihat bahwa ini tidak akan terlalu membebani terhadap inflasi. Mungkin tidak akan banyak karena inflasi akan naik tajam kalau harga minyak naik. Sejauh tahun ini harga minyak nggak naik drastis, kita pikir bahwa ekonomi Amerika akan aman dan akan terhindar dari resesi. Dan based on tadi yang saya katakan bahwa tadi malam Joe Biden itu pull out dari election race. Kalau kita lihat dari beberapa survei ya, ini saya ambil tadi ya sebelum kita live dari CBS Polls yang hampir pasti mungkin Kamala Harris akan naik ya menggantikan Joe Biden. Gap antara Biden Trump dan Harris Trump ini akan lebih kecil ketika Harris itu naik. Bahkan dari ABS News Polls itu bahkan Kamala Harris unggul terhadap Donald Trump. Jadi akan very dynamic ya untuk US election di tahun ini. Who will be the winner? Nobody knows dan mungkin ada chance mungkin Kamala Harris bisa menang, which is itu akan impact-nya akan baik terhadap global trade maupun dari sisi global ekonomi lagi ya. Karena kalau Trump naik yang pasti kenaikan tarif, trade war terjadi lagi dan kita bisa mengulang apa yang terjadi nanti di 2018. Artinya ketika waktu itu market itu turun cukup lumayan. Jadi favorable-nya harusnya sih market should be better ketika Kamala Harris nanti kalau seandainya apa namanya run mereka berdua duel dynamicsnya seperti apa we'll watch over the next 4 months ya November nanti ya. Itu mungkin dari saya. Kembalikan ke Mas Ogi. Terima kasih. Baik, Mas Iswan dan Mas Aryo. Ini tadi ada 3 pertanyaan. Terima kasih Mas Iswan dan Mas Aryo untuk paparannya. Kita akan maju ke sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan menarik yang kita coba jawab pada sore hari ini. Pertama, kita coba menjawab pertanyaan dari Mbak Yuliana Kontan. Pandangan tentang SRBI saat ini menjadi instrumen moneter yang merupakan tujuan penempatan dana favorit perbankan. Bank diduga banyak mengalihkan dana dari SBN ke SRBI. Ini membuat banyak emiten lebih memilih mencari pendanaan lewat penerbitan obligasi. Menurut Pak Iswan, seperti apa soal penerbitan obligasi sepanjang tahun ini cukup ramai? Apakah memang obligasi dipilih karena likuiditas bank semakin ketat atau ya itu kira-kira pertanyaannya. Ini tadi sudah terjawab Pak Iswan ya? Sudah coba Pak Iswan jawab ya? Kalau dari sisi SRBI udah saya jawab tadi yang dari sisi perbankan. Mungkin saya tambahin sedikit kalau sebenarnya kalau dari kredit itu likuiditas tidak terkunci. Artinya apa? Artinya kredit masih 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 berjalan. Kita lihat tadi kan saya tampilkan bahwa loan growth kita 11%. Artinya Betul. perusahaan corporate sebenarnya masih bisa punya akses ke kredit. Tetapi untuk menjawab kenapa obligasi itu ramai, mungkin Pak Aryo bisa bantu. Pak Aryo boleh membantu menjawab? Ya, terima kasih Pak Ogi dan eh, Pak Iswan. Ya mungkin untuk penerbitan obligasi untuk bulan Juni ini memang sebenarnya eh, memang cukup ini ya cukup tinggi ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Akan tapi kalau misalnya kita lihat untuk kedepannya malah sebenarnya view dari kami adalah ada beberapa apa namanya beberapa emiten yang kami dengar itu untuk menilai penerbitannya untuk corporate bond ya untuk di second half ini karena yang pertama ada 2 alasan. Yang pertama adalah menunggu adanya Fed cut rate dulu yang nanti akan terjadi di akhir tahun nanti. Yang kedua itu adalah mereka saat ini menggunakan kebutuhannya itu menggunakan kredit dari perbankan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Iswan di mana kan posisi per Juni kemarin kan sudah mencapai 12,3% ya lebih besar daripada target tahunannya yang sebesar 11% ya. Jadi memang apa namanya menurut kami mungkin untuk penerbitan obligasi tahun ini mungkin obligasi korporat ya
mungkin masih masih agak agak slowing ya, apa namanya, karena memang untuk barang-barangnya itu masih dari issuance-nya mereka, dari issuer itu masih menunggu untuk terjadinya cut rate, baru kemudian mereka akan baru menerbitkan ya untuk instrumennya demi mendapatkan kupon rate yang lebih murah ya daripada kondisi saat ini, seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Kita pindah ke pertanyaan kedua dari Ibu Arfiana Kontan. Sampai dengan pertengahan tahun ini IPO dipenuhi emiten kecil. Hanya Blast dengan dana yang mencapai 1,3 T, sisanya kebanyakan di bawah 100 miliar. Bagaimana sinar sekuritas melihat ini? Dan pertanyaan apakah potensi IPO Jumbo tahun ini sudah habis? Kemudian apa keuntungan kerugian jika investor publik mau masuk ke emiten mini ini? Apa saja yang perlu diwaspadai? Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaannya di luar skop yang kita bahas hari ini ya, Mas Betul. Oki ya. Jadi mungkin aku skip untuk jawabnya ya. Baik. Pak Aryo, apakah mau menjawab? Tidak? Saya rasa itu sama seperti Pak Isvan, itu di luar Baik. skop ya. Baik. Ya. Itu tadi pertanyaannya. Kita coba untuk kemudian pertanyaan ketiga. Ini ada dari Star AM. Pak Isvan izin bertanya, seberapa besar risk untuk foreign outflow pada maturity wave SRBI di second half? Memang secara foreign ownership saat ini lumayan tinggi, namun melihat masuknya foreign baru deras tahun ini. Foreign baru deras tahun ini, seberapa besar risknya untuk tahun ini? Ya, sebenarnya kalau risk apa namanya tahun ini di semester 2 memang ada risiko foreign itu keluar ya. Cuman kalau melihat dari apa namanya porsi kepemilikan mungkin akan lebih banyak mature towards year end, dan kita lihat bahwa mungkin harusnya tahun depan ya masuk 2025 tadi seperti saya jelaskan bahwa issuance dari SBN itu akan cukup besar. Jadi artinya yang terjadi bahwa asing itu akan waste apa namanya waste resource kalau mereka keluarin lagi dari Indo tahun depan mereka balik lagi. Jadi kita lihat mungkin resikonya memang ada tapi tidak terlalu besar untuk outflow-nya. Jadi kita sih berharap tidak akan terlalu volatile untuk market nanti di semester 2 nanti. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Apabila Bapak Ibu ingin terlibat di lebih banyak diskusi, Bapak Ibu juga bisa memberikan kami feedback, tema, pilihan, atau hal-hal yang disampaikan bisa dengan scan QR yang saya tampilkan saat ini. Dan jangan lupa untuk mengisi absen Bapak Ibu agar terus in touch dengan kami. Itulah tadi diskusi kita pada sore hari ini dengan membawa tema Silver Hope for the Future of Indonesia Capital Market. Memang perlu diakui bahwa beberapa waktu terakhir dinamikanya cukup dinamis. Ada banyak isu-isu baru yang juga terkait dengan pasar modal Indonesia. Semoga ini bukan hanya menjadi hope, harapan bagi pasar modal kita, tapi benar-benar terrealisasi dan memberikan dampak positif ke depannya. Paparan Pak Aryo dan Pak Isvan ini nanti bisa tersedia juga di YouTube kami, bisa menyaksikan dalam beberapa hari ke depan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut juga bisa menghubungi Instagram kami, Twitter, atau platform media sosial kami di Sininvest, dan beberapa rekan media juga bisa menghubungi saya lewat WhatsApp secara langsung. Demikianlah tadi webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Pak Aryo, Pak Isvan, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa Terima di kasih. webinar kita bulan depan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.